Halo semuanya, selamat datang di Tutorial ID, di mana channel ini membahas seputaran tutorial dan edukasi dalam dunia internet. Oke, untuk tema hari ini kita bakalan ngebahas sebuah pembahasan yang berbau hacking ya, dimana biasanya digunain oleh seorang hacker itu dalam menjalankan aksinya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, Mimin menyarankan untuk kalian tuh menonton video ini dari awal hingga akhir ya, supaya kalian itu gak gagal paham ya, dan mudah dipahami juga pembahasan kali ini. Untuk nama teknik itu sendiri biasanya disebut phishing ya, yang dimana sebenarnya teknik ini tuh udah gak asing lagi terdengar di telinga kalian ya, cuma tidak semua orang tahu tentang ini. Jadi Mimin bakal mengulas dan mengkaji topik ini untuk kalian semua, karena akhir-akhir ini banyak sekali link-link phishing yang bertebaran dan maraknya pencurian akun media sosial ya, yang sebenarnya tuh ngerugin banyak orang. Dan tujuan Mimin ngebuat ini tuh untuk memberikan edukasi ya kepada kalian semua, seberapa bahayanya phishing itu sendiri ya. Oke, untuk poin pertama itu apa sih phishing itu? Oke, Mimin jelasin ya. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran itu biasanya data pribadi ya, seperti nama, usia, alamat, dan data akun seperti username, password, dan data finansial juga ya, seperti informasi kartu kredit atau rekening. Kenapa dinamakan teknik phishing? Arti dari phishing itu sendiri artinya memancing ya, dimana maksud dari memancing itu sendiri bertujuan memancing target untuk memasukkan dan memberikan informasi sensitif dan rahasia, dengan harapan si hacker mendapatkan semua informasi itu untuk mengakses akun kalian. Sekarang kita udah tahu dan paham apa itu phishing ya. Sekarang kita bakalan langsung ke contoh praktiknya itu sendiri, biar kita nggak ngira-ngira ya. Di sini saya udah mendapatkan link phishing yang bertebaran bebas di sosmed ya, atau media sosial. Kita bakalan coba buka ya, buat bedah isi form phishing itu sendiri ya, apa aja kira-kira, dan biar teman-teman juga lebih paham ya. Oke, kita masuk ke praktiknya. Oke, kita udah ada di layar home HP saya ya teman-teman. Kita bakalan coba buka Facebook ya. Kita bakalan coba nyari di Facebook link phishing ya. Biasanya tuh di Facebook juga banyak yang sharein link-link phishing ya. Kayak biasanya tuh yang sering saya temuin itu game FF ya, buat nyari diamond kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja kita coba buka ya. Kita cari di sini. Di sini kita bakalan ngasih kata kunci diamond gratis. Diamond gratis FF. Sebenarnya bukan cuma FF aja ya, ada banyak juga yang biasanya ngasih link phishing, kayak ML juga biasanya banyak sih. Cuman lebih sering itu FF sih saya nemu. Nah, ini kayak gini, bentar ya. Kita bakalan coba cari. Nah, ini udah nemu nih kita ya. Kita coba di sini. Ini namanya event Diamond FF tuh ya, gratis tahun 2022. Nah, dari sini kita udah curiga sih ya, karena kok bisa gitu ya, dapetin diamond kok semudah ini gitu kan. Kita disuruh menebak senjata apa ini. Nah, ini yang jawabannya benar ambil diamond gratis di caption. Ini bener-bener nggak logis ya teman-teman. Dari sini udah bener-bener nggak nyambung, bukan nggak nyambung sih, lebih kayak kurang yakin gitu, karena kan diamond itu kan bayar sih ya, top up, nggak mungkin toh ngasih secara cuma-cuma, kecuali yang ngasih itu sultan ataupun emang ada giveaway ya. Dan caranya pun nggak semudah ini, cuman klik langsung dikasih ya. Oke, kita langsung klik aja ya formnya ya. Ini dari form aja bener-bener ngeraguin ya. Dari linknya aja, https://forms.zoho publik ya. Dari sini aja udah nggak yakinin sih ya. Bakalan kita cek ya.
Oke, kita bakalan klik langsung. Nah, dari linknya aja nggak yakin sih. Nah, ini kayak gini kan isinya. Nah, kita udah di dalam nih. Event Diamond gratis Free Fire 2022 ya. Oke, nah di sini tuh ada beberapa form ya. Ada pertama itu ada dimasukin ID-nya ya teman-teman. Di sini mungkin ID FF-nya kali ya, gamenya ya. Dan di sini juga kalian bisa ngeklikin kayak ginian ya di sini. Kalau emang beneran dikasih semudah ini ya auto sultan, gak mungkin gak sultan karena cuman modal beginian udah dapet FF, bukan FF ya, udah dapet diamond ya. Karena setahu saya beli diamond ya harus bayar pakai duit. Nah di sini tuh kalian disuruh masukin ID. Nah ini notice ya atau peringatan buat teman-teman semua ya yang khususnya buat main game FF ini seperti ini tuh biasanya pembodohan ya. Kita bakalan coba masukin ID-nya. Saya nggak tahu ya ID-nya tuh angka biasanya ya. Coba asal-asal aja ID-nya ya. Oke, kayak gini aja. Nah di sini tuh kalian disuruh masukin login Facebook ya atau akun Google atau FK ya. Di sini tuh kita bakalan coba masukin dari akun Facebook ya. Nah di sini ada 3 metode yang digunain oleh si orang ini ya. Pertama itu Facebook. Nah dia itu bertujuan bakalan ngambil akun Facebook kalian. Dan yang kedua juga ada Google. Dan anehnya ini kenapa bisa diklik semua gitu kan? Harusnya kalau emang bener-bener login yang beneran tuh kan dia harusnya salah satu aja yang bisa kita pakai. Kalau Facebook ya Facebook aja. Ini bisa triple multi. Kita bakalan coba ya klik Facebook. Nah di sini tuh levelnya tuh level apa maksudnya ya? Kita bakalan coba 15, oke. 16, kita coba 15 ya. Nah di sini tuh kalian disuruh masukin email atau nomor HP kalian ya. Di sini tuh, nah ini bener-bener lebih parah lagi di sini nih. Ciri khas phishing itu tuh kayak gini ya teman-teman. Kalian tuh disuruh masukin email HP ataupun nomor HP kalian ya teman-teman, sama sandinya. Nah di sini udah bener-bener ketahuan kalau ini tuh phishing karena nggak mungkin ya kalau kita dikasih diamond itu disuruh masukin hal-hal yang begitu sensitif kayak gini ya, begitu kayak sandi, email atau nomor HP ya. Jadi buat teman-teman itu ini jangan sampai dilakuin ya, jangan sampai diisi nggak apa-apa, tapi kalau isi yang bener tuh jangan sampai ya. Jadi isi aja salah-salah ini. Saya bakalan salah saja ya. Apa iya? Nah ini kita kirim kayak gini ya. Terus sandinya ya kita masukin apa ya? Oh iya bang. Nah di sini juga dari form sandinya juga dia nggak di hide ya teman-teman. Biasanya tuh kalau sandi itu di hide harusnya sih ya, bintang-bintang ataupun kayak titik-titik ataupun nggak kelihatan gitu ya. Yang penting di hide ya. Nah di sini tuh kalian disuruh ngeklaim ya. Ini sebenarnya bukan ngeklaim ya, lebih ke ngirim ya teman-teman. Jadi begitu kalian ngirim formulir ini tuh ya, dia bakalan langsung kekirim ke si hacker itu ya teman-teman. Dan di sana tuh dia langsung loginin akun kalian dan ngeganti segala macam ya teman-teman. Kayak misalkan kalian itu loginnya di Facebook ya teman-teman, dia bakalan, kan ini kan udah kekirim tuh. Kalau bener-bener kalian ngisi beneran itu nanti dia bakalan login ke akun Facebook kalian, Google atau FK. Nanti dia bakalan ngapus, bukan ngapus ya, lebih kayak nge-change ya, kayak ngerubah sandinya ya sama autentikasi biasanya. Dan itu begitu kalian login lagi kalian nggak bisa login. Kenapa? Karena udah diganti passwordnya sama si orang ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai ngisi kayak ginian ya. Dan dari ininya juga, dari formnya juga nggak mungkin ya form kaleng-kaleng kayak gini. Biasanya tuh kalau form kayak gini biasanya cuma buat orang-orang absen ya teman-teman, sejenis kayak Google Form ya teman-teman, kayak gitu, kayak quiz-quiz gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh klaim ya, coba kita kirim dan pasti ini bakal kekirim ya. Harusnya kalau emang ini beneran websitenya yang buat kalian login, itu harusnya begitu ada yang salah dari sandi ataupun nomor HP ataupun sejenisnya itu harusnya nggak bisa kekirim. Tapi kalau link phishing itu biasanya kalau kalian pun ngisinya ngasal-ngasal tetap kekirim ya teman-teman. Dan yang faktor paling penting itu perhatiin di domainnya ini teman-teman ya. Di sini tuh nggak mungkin ya teman-teman kayak gini gitu. Form Zoho publik itu kayak nggak percaya gitu, bukan nggak percaya sih, kayak harusnya tuh kalau link resmi itu kan ada apanya gitu, kayak misalkan
untuk FFP itu sendiri kan biasanya freefiregarena.com apa ya kalau nggak salah. Nah itu tuh harusnya kayak gitu linknya. Ini bukan linknya sih, domainnya, tapi ini kok forum Zoho publik ya teman-teman. Jadi ini bener-bener phishing ya teman-teman. Jadi buat kalian tuh yang sering nemu kayak gini, kalian jangan kegoda ya, ini tuh bohongan. Oke, kita bakal coba kirim nih. Ini sebenarnya bukan klaim ya, bukan mengambil tapi mengirim, cuman diganti aja tombolnya sama si pembuatnya. Kita kirim nih ya, pasti dia kekirim walaupun kita isinya ngasal-ngasal ya teman-teman. Nah kita lihat ya. Nah udah kan tuh, thank you, your response has been submitted. Nah ini artinya udah kekirim ya teman-teman. Dan kalau ini udah kekirim, si hacker itu bakalan langsung ngebuka pesan kita ataupun form yang udah kita isi, dan dia langsung login ke akun kita ya teman-teman. Dan itu biasanya langsung diganti ya, dalam waktu berapa menit ke depan itu kalian nggak bisa login lagi. Jadi saya saranin buat kalian jangan ngisi kayak gini ya, jangan ngisi hal-hal yang kayak begini, karena itu udah pasti phishing ya teman-teman. Dan juga kemarin itu ada juga yang kayak EKTP ya, kalau nggak salah itu bantuan akhir tahun COVID 2019 bukan 2019, COVID-19, sebesar nominal itu 1.200.000 kalau nggak salah ya. Dan di sini coba kita cari, karena kalau buat link itu udah kehapus sih, kita bakal lihat lagi ya. Di sini juga bener-bener phishing ya teman-teman. Coba nih, karena di sini tuh banyak orang-orang tua yang percaya gitu ya. Jadi KTP dapat duit 1.200.000 rupiah, kita giniin aja ya. Ini tuh hoax ya teman-teman. Nah ini tuh dari sini pun udah ada liputannya ya, dari Kompasiana itu udah hoax ya teman-teman. Nah ini ada bekasan linknya ya teman-teman, posannya dari Facebook itu. Ini ada, kita klik bisa nggak ya? Bentar, kita coba lihat gambarnya. Nah di sini itu ada namanya, maaf izin tag bagi yang memiliki EKTP sudah bisa mengambil kompensasi gelombang selanjutnya per tanggal 20 Desember ya. Ini nominalnya lumayan gede ya, 1.200.000. Nah ini nggak mungkin ya teman-teman kayak gini tuh. Jadi kalau teman-teman itu ngelihat hal-hal kayak gini tuh, sebaiknya tuh dipastiin dulu ya kebenarannya. Seandainya ini kan bansos, kalian bisa lihat di berita-beritanya ya teman-teman, atau kalian bisa chat adminnya ya men. Biasanya ada kayak ini sih, call centernya ya kalau buat bansos itu kayak gini tuh. Biasanya juga Kominfo bakal ngebahas sih kayak gini biasanya ya. Nah ini udah pasti hoax ya. Kita coba lagi cari. Oke, nah ini juga ya. Kita coba buka, ini pemilihan EKTP mendapatkan kompensasi. Ini bener-bener hoax ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekiranya dapetin formulir kayak gitu yang mintain paspor ataupun sandi, itu saya beritahu lagi ya, sebaiknya tuh dicek dulu keasliannya ya teman-teman. Karena nggak mungkin sih kalau buat kita ngisi sebuah formulir itu dia minta namanya kata sandi sama loginnya ya teman-teman. Karena kan kalau buat akun baru pun dia nggak minta akun nama sandi lamanya ya, dia bakalan disuruh buat sandi yang baru. Jadi ini tuh berbahaya banget buat teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau emang itu yang diisi bank, BCA segala macam, itu bakalan berdampak buruk ya. Nanti rekening kalian tuh bakal dihabisin duitnya, dikirim, karena udah banyak banget tuh orang-orang yang pakai teknik kayak beginian. Ada scamming juga ya teman-teman. Jadi saya saranin buat teman-teman yang pengen sesuatu tuh lebih baik dipastiin dulu ya kebenarannya. Kalau ada yang ngetak, ada segala macam ya. Oke, tadi kita udah ngebahas ya teman-teman, contoh link phishing itu sendiri kayak gimana, dan formulirnya itu yang dimintain apa aja ya teman-teman. Tadi yang kita dapat simpulin itu, dia yang pasti dia tuh minta kata sandi kalian dan juga login kalian, baik Google, Facebook ataupun FK ya tadi yang di game ya teman-teman. Tapi kalau yang dimintain itu kayak nomor rekening kalian sama PIN kalian, itu udah dipastiin
phishing m-banking ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua saya himbau jangan sampai ngisi formulir-formulir yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau seandainya kalian dapat link kayak gitu, ada yang ngirim ataupun ada yang ngetak, kalian bisa menghubungin m-banking kalian ya. Seandainya kalian dari BCA ada yang ngirim ataupun ngetak kayak dapat duit, keamanan segala macam, kalian bisa menghubungin admin bank itu sendiri ya buat ngecek keasliannya. Yang ditakutkan itu kalian udah ngisi malahan duit kalian hilang. Jadi saya saranin kalau ada formulir yang bersifat sensitif, kita cek dulu ya keasliannya itu sendiri dengan pihak yang bersangkutan. Kalau seandainya itu m-banking ya kalian bisa ngehubungin pihak m-banking itu ya. Terus sebenarnya nggak cuman link palsu aja sih, pesan phishing juga biasanya berisikan itu perintah untuk mengunduh suatu aplikasi ataupun software palsu ya teman-teman, yang sebenarnya itu tuh mengandung virus ataupun malware ya, yang dapat menyerap data sensitif dari perangkat yang telah terinfeksi ya teman-teman. Jadi kalian itu jangan suka kayak ngunduh aplikasi sembarangan ya, karena kita nggak tahu sumbernya tuh dari mana. Biasanya tuh banyak orang yang download aplikasi mood ya atau mod. Saya nggak bukannya ngeburukin, enggak, cuman saya saranin buat kalian itu yang kayak hobi downloadin aplikasi kayak gitu yang sumbernya nggak jelas, lebih baik berhati-hati lagi mulai dari sekarang ya, karena kita tuh nggak tahu di dalam aplikasi itu ada perizinan apa aja yang minta ataupun masuk ke dalam HP kalian ya, ataupun perangkat komputer ya. Kita tuh nggak tahu ya dia tuh dia tuh ngambil informasi apa aja ya dari perangkat kita. Jadi phishing itu nggak cuman ngisi formulir doang ataupun ngisi sesuatu yang bohongan ya, dia juga bisa dalam berbentuk malware ya teman-teman. Jadi saya saranin buat teman-teman yang suka downloadin kayak gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut saya, cuman ya lebih dihati-hatiin lagi ya, downloadnya tuh di tempat yang bener-bener terpercaya ya, ataupun emang udah lama dia ngebuatin hal-hal kayak gitu. Jadi teman-teman cari tempat yang percaya sih sebenarnya intinya, carilah tempat download aplikasi yang terpercaya, jangan yang kayak nggak asal usulnya ya teman-teman, karena udah banyak sih virus-virus yang bertebaran sekarang itu. Nggak cuman malware aja, ada juga virus bom, ada juga virus apalagi ya, virus trojan ya teman-teman. Banyak lagi virus yang udah dikembangkan di internet ya, yang sebenarnya itu berbahaya ya teman-teman. Gimana dari sini, apakah kalian udah paham ya teman-teman apa itu phishing itu sendiri dan macam-macam phishing dan juga contoh praktiknya ya. Di sini saya itu nggak menggurui kalian ya, di sini saya cuma berbagi informasi yang saya ketahui aja ya. Saya nggak bermaksud kayak menggurui ataupun sejenisnya ya. Di sini saya cuma kayak berbagi edukasi aja ya teman-teman tentang apa yang saya ketahui ya. Kalau emang ada sesuatu pembahasan yang menurut kalian itu nggak sepaham sama kalian, saya mohon maaf ya, ataupun kalian skip aja video ini ya, karena saya nggak mau nanti bakalan ada salah paham ya. Karena kan kita dalam berinternet itu kita pengalamannya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya masukan pun bisa masukin di kolom komentar ya tentang pembahasan saya ini ya teman-teman. Jadi terima kasih ya untuk yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kalian tuh nggak ketinggalan video selanjutnya, dan yang pasti sih sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, ini video udah kepanjangan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.